Pada saat ini, saya akan membahas tentang pastoral klinis dalam menghadapi COVID-19. Dunia modern tiba-tiba menjadi akrab dengan teman perjalanan tertua dalam sejarah manusia. Ketakutan eksistensial serta ketakutan akan kematian yang tak terhindarkan dan tak dapat dielakkan. Belum ada vaksin atau antibiotik yang ditemukan untuk menyelamatkan umat manusia dari wabah virus corona baru saat ini. Pengalaman ini cukup asing bagi orang-orang modern, sehingga kita pada umumnya kurang mendapatkan dukungan psikologis dan budaya untuk pencegahan pandemi COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih virus corona itu? Atau yang biasa kita dengar dengan COVID-19. Nah, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau kepanjangannya Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Nah, apa sih gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19? Gejala awal dari virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus, yaitu demam atau demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang terjadi, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam pada kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, itulah sebagian pengertian mengenai virus corona atau COVID-19.
Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa sih pastoral klinis itu. Pendidikan pastoral klinis bermula dari keyakinan bahwa pelayanan pastoral adalah pelayanan gereja yang dibutuhkan di tengah krisis yang bersifat multidimensional di Indonesia, baik yang bersifat sosial seperti konflik antar kelompok maupun individual seperti tekanan jiwa atau stres mental yang dialami banyak orang. Situasi ini mendorong gereja untuk lebih meningkatkan pelayanan pastoralnya dalam upaya menolong orang agar mendapatkan kesembuhan, total, dan pendamaian. Sampai saat ini, pelayanan pastoral yang dilakukan gereja-gereja di Indonesia masih belum optimal karena jumlah tenaga yang terbatas dan persiapan secara akademis teoritis dengan pemahaman refleksi teologis yang tidak berangkat dari realitas kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak tenaga pelayanan pastoral yang hanya menguasai teori namun tidak terampil melayani, dan banyak rumusan teologi pastoral yang kurang relevan dengan kebutuhan orang-orang yang dilayani. Tujuan umum CPE atau Clinical Pastoral Education sama dengan tujuan pendidikan pastoral pada umumnya, yaitu menyiapkan orang untuk dapat melakukan pelayanan pastoral. CPE ini juga memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu menolong orang untuk menyadari identitas pastoralnya, menolong orang mengembangkan keterampilan pastoralnya, menolong orang memahami dirinya sendiri, menolong orang meningkatkan pertumbuhan pribadinya, menolong orang meningkatkan hubungannya dengan orang lain, menolong orang meningkatkan hubungannya dengan Tuhan, menolong orang bekerja bersama dengan orang-orang dari kelompok profesi yang berbeda, menolong orang mendapatkan pengetahuan tentang pelayanan pastoral, khususnya pendampingan pastoral, dan menolong orang untuk melakukan refleksi teologi pastoral. Kemanusiaan saat ini sedang ada dalam ancaman, tapi di sisi yang lain muncul juga kisah-kisah mengharumkan seperti para dokter dan tenaga medis yang berjuang keras memulihkan pasien yang sakit, para pedagang yang melarang orang-orang memborong bahan pokok di toko mereka, padahal hal itu bisa sangat menguntungkan, saling membantu di antara kelompok bahkan negara-negara untuk mengatasi krisis seperti ini. Kisah-kisah seperti ini tentunya sangat membesarkan hati dan membuat kita selalu memiliki harapan akan bertahannya kemanusiaan melewati masa yang berat. Sebagai gereja di tengah situasi seperti ini, tentu kita ingin berseru seperti para murid ketika diperhadapkan dengan persoalan yang besar. Mereka berseru, "Tambahkanlah iman kami," dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus tidak menjawab permohonan para murid dengan jawaban ya atau tidak. Ia justru katakan kalau seandainya para murid memiliki iman sebesar biji sesawi saja, mereka dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa iman kita tidak perlu ditambah, tapi iman itu perlu ditunjukkan dalam hidup sehingga akan bertumbuh dan bertambah dengan sendirinya. Iman perlu dinyatakan lewat perbuatan penuh dengan kasih, termasuk di tengah krisis seperti saat ini. Pesan Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia menjadi sangat tepat bagi kita. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Mari kita terus
terus berdoa, berseru kepada Tuhan untuk krisis yang sedang kita hadapi ini. Kita berdoa untuk penemuan vaksin yang diperlukan melawan COVID-19. Kita berdoa bagi para pasien yang saat ini diduga atau sudah positif mengidap sakit, keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, para dokter, perawat, dan rumah sakit yang bekerja keras menolong banyak orang. Semoga Tuhan memampukan umat manusia untuk berpulih. Mari bertolong-tolongan menyelamatkan kemanusiaan dengan hidup yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Marilah kita saling menopang di tengah pandemi ini dengan menghargai setiap usaha dari pemerintah, menaati setiap perintah yang mereka sampaikan, karena pemerintah adalah alat Tuhan. Janganlah juga kita berhenti berseru kepadanya, karena sesungguhnya hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat memulihkan keadaan saat ini. Tuhan kiranya menguatkan kita semua. Sekian pemaparan dari saya. Shalom.